Friends, di hari Kartini ini aku berkesempatan ngobrol dengan dua dokter wanita, Dr. Maya Munigar Apandi SPJP dan Dr. Tessa Monika. Dua dokter ini adalah garda terdepan dalam menangani COVID-19 di Rumah Sakit MMC. Halo Dr. Maya, halo Dr. Tessa, apa kabar? Halo Ibu Adi, selamat sore. Ya. Dokter, terima kasih loh udah menyempatkan ngobrol sama saya di tengah kesibukannya. Tapi mudah-mudahan obrolan ini bisa memberikan informasi dan bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Boleh aku mulai ya dok? Dokter kan merawat pasien COVID di Rumah Sakit MMC. Di rumah sakit ini sekarang situasinya seperti apa ya dok? Untuk situasi di Rumah Sakit MMC saat ini alhamdulillah masih terbilang aman dan juga kondusif. Karena pada dasarnya kami di sini harus selalu siap atas segala kemungkinan yang terjadi. Oke. Jadi kami menyiapkan dari tenaga medis dan juga fasilitas. Ya, jadi pasien yang datang akan kami lakukan screening awal terlebih dahulu, dan jika memang terdapat suspek COVID akan kami arahkan ke poli yang berbeda, poli khusus. Dan juga rawat inapnya juga seperti itu. Dan suspek akan kami pisahkan dengan pasien COVID, sehingga masyarakat yang ingin berobat ke Rumah Sakit MMC tidak perlu khawatir. Jadi untuk orang yang berobat secara reguler juga tidak perlu takut ya dok ya, karena memang sudah dipisahkan tempatnya. Dok, kalau menurut dokter itu penyebaran COVID di Indonesia khususnya di Jakarta sudah dalam tahap apa ya? Kalau misalnya untuk penyebaran COVID ini di Indonesia sesuai dengan yang pemerintah umumkan, pastinya tiap hari angkanya masih terus naik. Ya, untuk puncaknya atau tahapnya kami masih belum bisa memprediksi, karena itu semua bergantung dari kesadaran masyarakat sendiri. Kesadaran akan physical distancing dan juga pentingnya cuci tangan dan juga etika batuk. Kemudian kalau menurut dokter tuh yang paling efektif untuk memutus rantai penyebarannya tuh seperti apa ya dok? Kalau misalnya untuk memutus rantai penyebaran, pastinya penting untuk menerapkan PHBS atau pola hidup bersih sehat. Ya, untuk pentingnya cuci tangan menurut WHO ada 6 langkah, dan juga etika batuk, gitu. Dan juga sekarang kan tidak hanya social distancing, tapi juga physical distancing. Bedanya kalau social distancing kita harus menghindari kerumunan, kalau physical distancing kita harus berjarak, dengan komunikasi pun harus sekitar 1 meter, sehingga dropletnya tidak tertular ke orang lain. Seperti itu. Kalau misalnya ditanya pencegahan yang efektif, pastinya semua itu harus dijalankan secara bersamaan. Mungkin kalau misalnya garda terdepan untuk merawat dan juga mengobati pasien, itu adalah dokter dan tenaga medis yang lain. Tapi untuk garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran penyakit ini, pastinya masyarakat itu sendiri. Jadi kerjasama merupakan hal yang terpenting untuk menghindari pandemi. Dok, kita kan sekarang sudah diimbau untuk di rumah saja. Apakah kita tetap harus menjaga jarak? Jadi pada prinsipnya memang kita tetap harus memperlakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dan social distancing ataupun physical distancing di lingkungan manapun kita berada. Begitupun itu kita di rumah. Jadi etika pola hidup sehat, pola batuk saat bersih itu juga harus dijaga. Cuci tangan, kebersihan cuci tangan, pola makan, pola istirahat itu juga harus dijaga. Tantangannya juga kalau kita di rumah aja kan kita jadi banyak makan. Dampaknya apa tuh dok? Jadi dikembalikan pada prinsipnya sangat dianjurkan untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu diantaranya adalah pola makan. Pola makan yang dianjurkan ya pola makan yang healthy lifestyle pastinya, dan tidak lupa juga untuk kita selalu melakukan aktivitas fisik minimal 30 kali per menit, minimal 5 kali dalam seminggu. Aktivitas fisik ini juga tidak perlu kita lakukan keluar rumah. Banyak sekali aktivitas fisik atau exercise yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Jadi jangan lupa apabila di rumah kita juga tetap melakukan exercise sesuai dengan yang direkomendasikan. Intinya menjaga kebugaran kita ya dok ya. Sekarang yang paling sebetulnya berbahaya adalah orang tanpa gejala, dimana kita nggak tahu dia sebetulnya sudah terinfeksi. Sebenarnya dok, kita bisa tahu nggak sih kalau orang itu walaupun dia tanpa gejala, tapi dia sudah terinfeksi? Kalau misalnya untuk orang tanpa gejala, memang
lebih sulit untuk mengetahuinya. Ya, untuk caranya sendiri mungkin bisa dilakukan dengan anamnesis menyeluruh atau dengan wawancara. Yang perlu dipahami di sini definisi orang tanpa gejala itu sendiri. Orang tanpa gejala itu jika pasien memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirm COVID dan juga dia tidak memiliki gejala apa-apa. Kontak erat yang dimaksud di sini adalah jika dia memiliki riwayat physical touch atau riwayat kontak dengan pasien confirm positif dan juga terdapat dalam satu ruangan misalnya dan juga berkomunikasi dengan jarak radius kurang dari 1 meter. Itu dia orang yang termasuk orang tanpa gejala. Gitu. Jadi yang dapat kita lakukan itu dengan anamnesis menyeluruh. Untuk pemeriksaan selanjutnya dapat ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dok, andai kata nih kita berada dalam satu ruangan dengan orang yang sudah terinfeksi, tapi sebetulnya kita berjarak lebih dari 1 meter, itu kita bisa ketularan atau tidak? Ya, sampai saat ini COVID-19 dapat menular melalui droplet. Jadi berdasarkan literatur yang ada sampai saat ini bukan penularan berdasarkan airborne. Jadi memang sangat direkomendasikan untuk tetap menjaga jarak. Kemungkinan besar tertular apabila kita berada di lingkungan atau di ruangan yang sama bisa saja terjadi. Akan tetapi apabila kita sudah menjaga jarak minimal 1-2 meter, insya Allah harapan itu kemungkinan itu menjadi lebih kecil. Ditambah lagi apabila kita menerapkan etika bersih, etika batu, dan atau bahkan memakai masker apabila memang ada gejala gangguan pernafasan. Apakah memang tingkat kematian, Dok, untuk pasien laki-laki lebih tinggi daripada perempuan? Dan kenapa, Dok? Kalau misalnya untuk tingkat kematian yang lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan itu memang dipengaruhi dengan lifestyle. Karena pada laki-laki cenderung lebih beresiko tinggi karena lifestyle-nya lebih buruk seperti merokok, minum minuman keras, sehingga ia lebih mudah terinfeksi dengan virus maupun dengan bakteri. Selain itu beberapa penelitian juga mengatakan kalau misalnya perempuan itu memiliki respon kekebalan tubuh yang lebih baik karena dipengaruhi oleh hormon. Memang secara mendasar karena dipengaruhi hormon, perempuan lebih tahan terhadap virus ya, Dok ya. Dan kenapa sih, Dok, orang kalau di atas umur 40 tahun tuh lebih rentan terhadap virus COVID-19? Jadi pada umumnya yang paling rentan mengalami atau menderita atau terkena virus ini atau terkena penyakit apapun adalah pasien-pasien atau orang-orang dengan populasi khusus, populasi tertentu. Salah satu di antaranya adalah populasi usia tua, di mana populasi usia tua memiliki daya tahan tubuh yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan populasi dewasa muda lainnya. Kenapa sih kalau kematian karena COVID-19 itu jenazahnya harus dibungkus? Apa masih menular atau bagaimana? Jadi pada dasarnya memang virus itu bisa hidup pada sel tubuh yang hidup, seperti itu. Tapi pada penanganan pasien COVID yang meninggal ini memang ada protokolnya untuk kita membungkus jenazah tersebut untuk menghindari tersebarnya cairan tubuh dari jenazah tersebut, sehingga untuk mengurangi resiko penularan COVID ini. Jadi lebih aman ya, Dok ya, kalau dibungkus ya. Peran rumah sakit MMC sendiri dalam menangani COVID ini gimana, Dok? Kalau untuk peran rumah sakit MMC saat ini tidak hanya dalam bidang kuratif pastinya untuk merawat dan mengobati pasien, tapi juga kami menjalankan membantu untuk preventif, yaitu pencegahan. Jadi kami mengadakan health talk, podcast, dan juga yang lain-lain untuk mengedukasi masyarakat lebih luas mengenai pentingnya physical distancing dan juga pola hidup bersih. Menurut dokter, bagaimana nih jumlah tenaga medis di Indonesia ya, Dok ya? Siap nggak sih dalam menangani pandemi COVID di Indonesia ini? Secara keseluruhan di Indonesia memang tenaga medis masih belum memadai dibandingkan dengan jumlah pasien. Jumlah tenaga medis Indonesia itu masih kurang jika dibandingkan dengan populasi yang seharusnya perbandingannya. Tetapi kami di bidang medis saat ini selalu berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan yang bisa kami lakukan, tidak hanya di rumah sakit swasta, tapi juga di rumah sakit pemerintah. Bahkan seperti yang kita sudah ketahui, di rumah sakit pemerintah sudah juga membuka relawan untuk tenaga medis untuk membantu khususnya menangani pandemi COVID ini. Jadi memang
dari seluruh pihak itu memang ini ya dok ya bersatu untuk membantu ya melawan COVID ini ya dok ya. Yang menangani COVID ini apakah harus dokter spesialis atau bisa dokter biasa, dokter umum biasa? Dalam merawat pasien, pasti tenaga medis ini dalam bentuk tim. Ada dokter spesialis sebagai penanggung jawab, ada dokter umum atau dokter ruangan yang selalu standby, dan juga perawat yang selalu merawat pasien. Tapi untuk tanggung jawab dalam penanganan dan juga pengobatan pasien pasti dokter spesialis. Dalam COVID ini, dalam kasus COVID ini pastinya dokter spesialis paru yang berperan. Dokter kan menangani pasien COVID menggunakan alat pelindung diri. Gimana tuh dokter-dokter berkomunikasi dengan teman sejawat atau juga dengan pasiennya sendiri? Jadi kalau misalnya untuk komunikasi ke pasien, sebenarnya sama seperti informed consent dokter pasien pada umumnya. Jadi kami harus menjelaskan tujuan kami memakai APD itu. Pertama, kami akan meminta maaf pastinya atas ketidaknyamanan. Pasti pasien-pasien akan merasa cemas karena melihat kami memakai APD. Tapi tujuan kami tidak hanya untuk melindungi diri kami sendiri, tapi juga untuk melindungi pasien-pasien yang lain dan juga masyarakat di luar agar tidak tular. Biasanya dokter berapa lama tuh dok dalam sehari menggunakan APD? Dalam satu hari itu ada 2 shift, satu shiftnya sekitar 12 jam. Jadi selama di ruang isolasi kami harus selalu memakai APD. Peranan dokter sebagai ibu, juga pasti juga sebagai anak dan juga sebagai tim medis dalam menghadapi corona gimana dok? Pada prinsipnya kami tim medis, dokter perempuan ya memiliki tanggung jawab yang sama dengan tim medis atau tenaga medis lain ya, memiliki tanggung jawab dan peran yang sama, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Akan tetapi begitu kami kembali ke rumah, kami memposisikan diri kembali menjadi anak, kembali menjadi ibu, kembali menjadi istri. Bagaimana caranya untuk mempertahankan dan melindungi lingkungan kecil kami, tidak hanya di rumah maupun lingkungan di luar, di sekitar itu tetap kami prioritaskan, tetap kami mengikuti kaidah-kaidah atau kebijakan-kebijakan yang telah disarankan oleh pemerintah, ya, perilaku hidup sehat, physical dan social distancing. Dan tidak lupa juga untuk cuci tangan, kebersihan tangan. Jadi jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, ya. Dokter, benar nggak sih kalau kita sebelumnya sudah punya riwayat kita tuh sakit jantung atau sakit diabetes, pada saat kita terkena virus atau khususnya virus COVID-19, kita susah sembuh dok? Pada prinsipnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bu, pasien-pasien dengan populasi khusus memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah, yang lebih rentan dibandingkan dengan populasi pada umumnya. Nah, salah satu di antaranya yang tadi sudah disampaikan adalah populasi pasien dengan lanjut usia. Nah, populasi lainnya adalah populasi pasien-pasien yang memiliki komorbid atau penyakit-penyakit penyerta sebelumnya, misalnya sakit jantung, sakit kencing manis atau diabetes mellitus, atau sakit hipertensi. Mereka adalah populasi-populasi pasien yang lebih rentan untuk terkena infeksi virus seperti ini. Maka dari itu sangat penting himbauan-himbauan pemerintah untuk kita laksanakan, tidak hanya perilaku hidup sehat untuk masyarakat yang sehat saja, tapi juga untuk pastinya pasien-pasien yang memiliki komorbid itu. Gimana sih kita membedakan sesak napas karena jantung sama kita sesak napas karena COVID-19? Baik, jadi sesak napas itu memang salah satu gejala yang paling menonjol ya untuk kasus COVID-19 ini. Akan tetapi sayangnya sesak nafas ini juga dimiliki oleh penyakit-penyakit lainnya. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Secara umum sangatlah sulit karena pasti tampilannya sama sesak nafas. Akan tetapi apabila bertemu dengan tim medis, bertemu dengan dokter, tentunya nanti dokter akan mencari petunjuk-petunjuk lain, akan mencari gejala-gejala lain yang menyertai sesak napas itu, akan melakukan pemeriksaan fisik yang menunjang untuk pemeriksaan sesak napas itu, dan jika diperlukan pemeriksaan penunjang untuk mencari penyebab dari sesak napas itu sendiri. Untuk COVID itu sendiri, karena dasarnya adalah infeksi, pastinya akan lebih menonjol ke arah tanda-tanda infeksi. Jadi bisa lebih didahului oleh
demam, oleh batuk, ya, oleh pilek, influenza-like syndrome, dan jika memberat baru akan muncul menimbulkan sesak nafas. Berbeda dengan pasien-pasien sesak nafas yang dikarenakan oleh jantung. Pasien-pasien sesak nafas yang dikarenakan oleh jantung banyak sekali sesungguhnya penyebabnya. Akan tetapi kita bisa membedakannya dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Dok, tadi sempat disinggung mengenai penggunaan alat pelindung diri. Boleh ceritain sekali lagi nggak, Dok? Jadi pada prinsipnya alat pelindung diri adalah suatu perangkat alat atau modalitas yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita dan juga untuk melindungi pasien kita, ya. Dalam penggunaannya, pemakaiannya tentunya harus berdasarkan kaidah-kaidah dan indikasi untuk pemakaiannya. Pemilihan APD pun sesuai dengan zona-zona rumah sakit yang telah ditetapkan. Pemasangannya harus sesuai dengan panduan, harus berurutan, begitu pun juga pelepasannya. Kenapa demikian? Karena setelah kita pakai dan kita menghadapi pasien, ada resiko APD itu sudah terpapar oleh kuman ataupun virus dari pasien itu. Nah, apabila kita tidak melepaskan di tempat yang tepat, cara yang tepat, urutan yang tepat, yang paling dikhawatirkan adalah transmisi kuman. Jadi perpindahan kuman dari APD itu ke badan kita, yang kalau juga kita tidak bersihkan, kita evaluasi kembali, kuman itu bisa ikut dengan kita keluar ke ruangan lain atau bahkan ke lingkungan luar dan bisa juga ke rumah. Jadi sangat penting pemakaian APD itu sesuai dengan panduan, sesuai dengan urutan, pelepasannya pun demikian, sesuai dengan panduan, sesuai dengan urutan. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Jadi ini ya, benar-benar tim medis ini sangat menjaga ya, Dok, ya, supaya tidak terjadi penularan virus atau kuman dari satu orang ke orang yang lain ya, Dok, ya. Bagaimana sih peran dokter wanita ini sebagai garda terdepan dalam menangani corona ini? Perlu saya klarifikasi, mungkin garda terdepan di dalam menangani pandemi corona ini tidak hanya kami sebagai dokter perempuan, akan tetapi dokter-dokter lain, dokter-dokter pada umumnya, dan tenaga-tenaga medis yang terkait, baik itu perawat ataupun tenaga kesehatan lain. Dan juga saya ucapkan apresiasi tinggi kepada aparat-aparat yang turut membantu, baik itu TNI maupun Polri. Dok, bagaimana sih protokol pemeriksaan COVID-19 ini khususnya di MMC? Pertama yang ingin saya sampaikan, sebenarnya di Rumah Sakit MMC ini bukan merupakan rumah sakit rujukan, tetapi pastinya kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien, sehingga kami tidak akan dan tidak mungkin untuk menolak pasien. Seperti itu. Untuk pemeriksaan di Rumah Sakit MMC saat ini sudah tersedia pemeriksaan rapid test, baik itu untuk orang tanpa gejala atau ODP atau orang dalam pengawasan dan juga PDP, seperti itu. Untuk pemeriksaannya biasanya pasien harus datang dulu ke polinya untuk ditentukan oleh dokternya apakah pasien tersebut perlu atau terindikasi atau tidak dilakukan pemeriksaan rapid test. Yang perlu ditekankan di sini untuk hasil pemeriksaan rapid test, jika hasil pemeriksaan yang pertama itu negatif, belum tentu dia negatif COVID. Jadi harus diperiksa ulang dalam 10 hari berikutnya. Seperti itu. Untuk di MMC sendiri, kita memiliki tim tersendiri yang akan memfollow up pasien dan mengingatkan pada hari ke-10 tersebut kalau misalnya itu sudah waktunya untuk diperiksa kembali. Jadi harus 2 kali negatif, baru pasien itu benar-benar dinyatakan negatif dari COVID. Apa yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat di luar untuk menghadapi situasi COVID ini? Untuk masyarakat di luar, saya berharap kita harus tetap semangat bersama-sama mencegah penyakit ini untuk memutus mata rantai penyakit COVID ini. Lalu mungkin saat ini kita sering mendengar ya tenaga medis yang mengatakan we stay here for you and you stay home for us. Mungkin ada yang ingin saya berikan sedikit di sini. You don't need to stay at home for us, but you need to stay at home for yourself and your family.
Terima kasih Dokter Maya, terima kasih Dokter Tessa Monica dan juga Rumah Sakit MMC yang telah berbagi informasi dan pengalamannya. Semoga seluruh dokter dan tim medis tetap sehat selalu dan semangat dalam situasi ini, dan kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 segera berakhir. Terima kasih Dok. Terima kasih friends yang udah ngikutin vlog aku, semoga bermanfaat ya. Ingat, jaga jarak, stay at home, cuci tangan, stay healthy, stay fit, and stay safe. Bye.